Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Zainuddin, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, konsentrasi industri halal, dan di video ini saya akan menjelaskan tentang hasil survei dan penyebaran kuesioner yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas UTS Halal Industri di bawah dosen Miss Anita. Kemudian dari kuesioner yang telah saya sebarkan, ada data-data responden yang diminta. Di antaranya adalah jenis kelamin, nama, ada nama, kemudian jenis kelamin, domisili, usia, pendidikan terakhir, total pengeluaran individu per bulan, dan kemudian apakah para responden ini pernah mempelajari konsep halal secara formal atau secara non formal. Baik, untuk nama sudah di atas, dan untuk jenis kelamin, 50% dari responden adalah perempuan dan 50% lainnya adalah laki-laki. Dan untuk domisili, saya memberikan 3 opsi, NTT, Bogor, dan Jakarta, dan opsi pilihan. Dan di sini saya mendapatkan respon dari 83,3% dari NTT atau 5 dari 6 responden, kemudian 16% atau 1 orang berasal dari Ternate. Kemudian untuk usia sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh dosen kepada kami, bahwasanya harus mencari responden dengan usia Gen Z atau usia sekitaran 11 sampai 25 tahun, 50%-nya. Kemudian usia milenial 26 sampai 40 tahun, 50%-nya. Dan di sini data yang kita dapatkan sudah cocok, sudah pas sesuai persyaratan dan ketentuan. Kemudian untuk pendidikan terakhir, 50% dari responden atau 3 orangnya adalah lulusan S1 sarjana, kemudian 50% lainnya adalah lulusan SMA sederajat. Kemudian untuk pertanyaan total pengeluaran individu per bulan, di sini data yang kita dapatkan adalah 50% dari responden atau sebanyak 3 orang mengatakan bahwa pengeluaran mereka secara individu per bulannya kurang dari Rp500.000. Kemudian 2 orang diantaranya pengeluaran individu per bulan adalah kisaran 500 sampai 1 juta rupiah. Kemudian 1 orang menjawab pengeluaran individunya adalah 1 sampai 2 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk pertanyaan apakah mereka pernah mempelajari konsep halal secara formal, di sini 5 orang atau 83,3% menjawab bahwa mereka pernah mempelajari konsep halal secara formal, dalam artian mereka mempelajarinya di bangku-bangku kuliah dan lembaga-lembaga pendidikan formal, sedangkan 1 orang menjawab dia tidak pernah mempelajari konsep halal secara formal. Dan untuk pertanyaan terakhir, apakah mereka pernah mempelajari konsep halal secara non formal, di sini 83,3% pernah mempelajari konsep halal secara non formal, dan 1%-nya menjawab tidak pernah. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan kuesioner inti. Nah, di sini saya memberikan sesuai dengan arahan, memberikan beberapa kasus. Untuk kasus pertama adalah kasus daging mentah, kemudian yang kedua adalah kasus makanan non manufaktur, warung kecil, makanan rumahan yang bisa dipesan online. Yang ketiga adalah kasus makanan dalam kemasan, kemudian selanjutnya adalah kasus kosmetika, selanjutnya adalah kasus obat, kemudian selanjutnya adalah terakhirlah kasus obat. Nah, ini dari beberapa kasus yang diberikan, kita mulai dari kasus daging mentah. Pertanyaan pertama adalah apakah para responden selalu menanyakan atau memastikan daging mentah yang mereka beli itu halal. Di sini terlihat jelas bahwa 2 responden menjawab tidak pernah, tidak menanyakan apakah daging mentah yang mereka beli itu halal atau tidak. Yang 1% menjawab tidak selalu, artinya dia kadang bertanya, kadang tidak. Dan 1% lagi menjawab tidak jika yang menjual sudah pasti muslim. Jadi dia merasa yakin jika yang menjual muslim, maka dia merasa tidak perlu lagi untuk menanyakan. Kemudian 2% lainnya menjawab bahwa mereka selalu menanyakan dan memastikan apakah daging mentah yang mereka beli itu halal. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mereka memastikan produk daging mentah yang mereka beli halal. Nah, di sini jawabannya berbeda-beda. Akan tetapi jika kita simpulkan bahwasanya mereka cukup yakin bahwa jika yang mereka beli daging itu dari penjual muslim, maka mereka husnuzon bahwa itu adalah daging halal. Di sini responden 1 menjawab bahwa dia membelinya, cara memastikannya adalah membeli dari pedagang muslim. Kemudian yang kedua adalah di sini dia menjawab kurang sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kemudian yang
responden ketiga, dia melihat dari segi legalitas halalnya, ada sertifikasi halalnya atau tidak untuk tempat pemotongan hewan yang dia beli darinya daging mentah. Kemudian responden selanjutnya menjawab bahwa dia memastikan dengan mencari informasi dari keluarga atau kerabat tempat penjualan daging halal. Kemudian yang responden selanjutnya terbatas pada memastikan penjual yang menyembelih adalah muslim. Kemudian yang selanjutnya dia memastikan jenis daging, yang selebihnya melihat siapa penjualnya. Jadi kurang lebih mereka melihat siapa penjualnya. Jika yang menjualnya adalah muslim, maka mereka menyimpulkan bahwa insya Allah itu adalah daging yang halal. Kemudian untuk kasus kedua adalah kasus makanan non-manufaktur, warung kecil, makanan rumahan yang bisa dipesan online. Dan di sini pertanyaannya, apakah mereka selalu menanyakan atau memastikan apakah produk makan yang mereka beli, makanan rumahan itu halal atau tidak? Dan di sini 4% menjawab tidak, artinya mereka tidak lagi menanyakan. Tidak lagi menanyakan yang mereka beli itu halal atau tidak. 1% menjawab tidak selalu, ya, berarti kadang dia menanyakan, kadang tidak. Kemudian 1% menjawab ya, artinya dia selalu menanyakan apakah itu halal atau tidak. Nah, di sini alasan mereka, bagaimana cara memastikan apa yang mereka konsumsi itu halal? Responden 1 menjawab bahwa dia membelinya dari pedagang muslim dan memasaknya sendiri. Kemudian responden kedua menjawab menurut beliau melihat dari segi lingkungan dan penjual. Di responden ketiga, dia membelinya selagi murah dan merasa itu halal, tapi dia tidak pernah memastikan. Dan kadang-kadang suka menanyakan sumber bahan mentah yang didapat untuk dimasak. Kadang-kadang. Kemudian responden keempat memastikan adanya label halal pada kemasan atau membeli produk makanan pada sesama muslim, sebatas pada sesama muslim, dan memastikan label dari produk makanan tersebut, rumah makan tersebut, apakah ada sertifikasi halalnya atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah memastikan yang menjual adalah seorang muslim. Yang terakhir adalah lebih banyak membeli pada warung-warung jamaah masjid yang dikenal atau muslim. Jadi rata-rata jawaban bahwa cenderung untuk mempercayai jika yang menjualnya adalah muslim, maka tidak lagi untuk menanyakan apakah itu halal atau tidak. Dan walaupun ada responden yang menjawab bahwa memastikan ada label halal pada kemasan dan rumah makan yang dibelinya. Kemudian kasus ketiga adalah untuk kasus makanan dalam kemasan atau makanan-makanan yang dibungkus dan dikemas, makanan atau minuman yang dikemas. Pertanyaannya adalah, apakah ada di antara produk makanan kemasan yang pernah Anda konsumsi dan tidak tersertifikasi halal? Dari 100% jawaban, 1% menjawab bahwa tidak tahu karena tidak setiap makanan atau minuman kemasan tidak dia cek sertifikasi halalnya. Karena dia tidak selalu mengecek, maka dia menjawab tidak tahu. Kemudian yang kedua menjawab bahwa dia pernah mengkonsumsi makanan kemasan yang tidak tersertifikasi halal. Kemudian sebanyak 33,3% atau 2 orang menjawab tidak, artinya dia selalu untuk memakan makanan kemasan yang ada sertifikasi halalnya. Kemudian 1% menjawab tidak pernah konsumsi makanan yang tidak berlabel. Jadi dia selalu memastikan bahwasanya makanan yang ia konsumsi, makanan kemasan ini adalah makanan yang berlabel halal. Kemudian salah satu menjawab ya, artinya dia pernah mengkonsumsi makanan yang tidak ada sertifikasi halalnya, berlabel halal. Kemudian di sini kita menanyakan alasan mengapa mereka masih mengkonsumsi makanan halal tersebut jika mereka melihat bahwa di dalam makanan kemasan tersebut tidak ada label halal. Nah, di sini jawaban responden 1 karena selalu mengkonsumsi makanan yang ada sertifikasi halal, karena dia jawabannya adalah dia tidak pernah mengkonsumsi makanan yang tidak halal, tidak berlabel halal. Kemudian yang kedua adalah dia sudah tahu, maka dia menghindari makanan yang tidak ada label halalnya. Kemudian ada yang lupa karena produsen muslim sehingga jaminan halalnya masih ada.
Kemudian ada yang menjawab bahwa produk tersebut adalah roti dalam kemasan yang menurut hematnya tidak mungkin diproduksi dari bahan yang haram. Jadi dia berhusnuzon karena yang dikonsumsinya adalah roti dan roti tersebut tidak berlabel halal. Dia menganggap bahwa roti bahan pembuatannya tidak mengandung bahan-bahan yang mungkin saja itu haram seperti daging babi dan sebagainya, dan dia menganggap itu halal. Kemudian yang satu tidak pernah mengkonsumsi. Nah, selanjutnya adalah untuk kasus kosmetika. Pertanyaannya adalah, apakah di antara produk kosmetik yang pernah mereka konsumsi dan tidak tersertifikasi halal? Dan di sini dari 6 responden, satu orang menjawab bahwa tidak ada. Dia murni memakai kosmetik yang aslinya dia murni memakai produk kosmetik yang murni. Oh, di sini dia tidak memakai produk kosmetik sama sekali. Kemudian yang 2% menjawab pernah, artinya pernah memakai kosmetik yang tidak tersertifikasi halal. Kemudian satu orang menjawab semua yang dia pakai adalah halal, artinya dia tidak pernah memakai kosmetik yang tidak tersertifikasi halal karena dia memakai semua yang halal. Kemudian selanjutnya adalah dia tidak pernah pakai kosmetik karena ini respondennya adalah laki-laki. Kemudian satu menjawab tidak. Nah, dari sini kita ketahui bahwa dari 100%, 33,3% mengatakan bahwa mereka pernah memakai kosmetik yang tidak tersertifikasi halal. Nah, ini untuk alasannya ya, di antara responden menjawab bahwa karena berlabel BPOM, BPOM, RI dan tidak mengandung merkuri. Dia menganggap aman karena sudah berlabel BPOM RI walaupun itu belum berlabel halal. Kemudian karena nyaman, karena anti kosmetik dia tidak memakai, karena kualitasnya bagus dan cukup murah, jadi dia memakai walaupun itu tidak bersertifikasi halal. Kemudian yang ini adalah karena dia selalu memakai yang bersertifikasi halal dan ini tidak pernah. Nah, untuk yang terakhir, untuk kasus obat-obatan, di sini ditanyakan kepada 6 responden kita, apakah di antara produk obat yang pernah mereka konsumsi di antaranya tidak tersertifikasi halal? Nah, di sini sebanyak 33,3% atau 2 dari 6 orang itu menjawab ada, bahwa mereka pernah mengkonsumsi obat-obatan yang tidak tersertifikasi halal. Kemudian 1% menjawab dengan jarang minum obat, jika sakit cukup istirahat dan berbekam. Kemudian 1% menjawab bahwa dia tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan yang tidak tersertifikasi halal. Kemudian 16,7% lainnya menjawab bahwa tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan yang tidak tersertifikasi halal, dan 1% lainnya menjawab pernah. Artinya dia pernah mengkonsumsi obat-obatan yang tidak ada label halal MUI-nya. Kemudian dari 6 responden ini ditanyakan alasan mengapa mereka mengkonsumsi produk tersebut. Rata-rata jawabannya adalah karena obat-obat yang mereka dapatkan adalah resep dokter dan di sana secara umum tidak terdapat label halal dari MUI, dan mereka mengkonsumsinya karena diharuskan dokter untuk mengkonsumsinya. Dan dari beberapa kasus yang telah kita bahas tadi, ada pertanyaan tambahan, apakah saran dari sebagai warga muslim agar kita merasa aman dengan status barang yang kita konsumsi dan pakai? Nah, di sini saya memilih satu jawaban, yaitu sebagai seorang perbanyak sosialisasi tentang pentingnya mengkonsumsi produk halal dan pentingnya mengetahui produk yang kita konsumsi itu halal atau tidak, karena rata-rata masyarakat mengkonsumsi suatu produk tidak memastikan terlebih dahulu apakah produk tersebut sertifikat atau tidak. Kemudian ada yang menjawab bahwa solusinya adalah berbelanja kepada tetangga muslim, karena selain membantu dari segi usaha mikronya, kita jauh lebih mempercayai yang muslim untuk kehalalan barang yang kita beli. Kemudian di sini ada yang menjawab juga, pastikan semua makanan yang kita beli berlabel halal agar tidak ada keraguan saat mengkonsumsinya. Nah, demikianlah saya Zulkifli Zainuddin memaparkan hasil survei dan kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk memenuhi tugas UTS Industri Halal.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.